Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan untuk Shine Fellowship Bible Study. Dan kita ada di dalam pembahasan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari kitab Ayub. Dan kita akan melihat dari Ayub pasal yang ke-16 dan ke-17 untuk pembahasan kali ini. Di mana Ayub mulai menjawab tuduhan dari Elifas. Jadi ini percakapan yang kedua atau dialog yang kedua antara Elifas dan Ayub. Elifas memberikan komentarnya dan kemudian Ayub menanggapi itu. Kita akan melihat kelanjutan dari apa yang Ayub sampaikan mengenai apa yang Elifas berikan atau katakan tentang Ayub. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kami berdoa Roh Kudus menolong, menyertai dan menjamah hati pikiran kami untuk apa yang kami belajar, kami boleh tertanam, bertumbuh di dalamnya, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus kehidupan kami Engkau sendiri yang pimpin dan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita lihat di pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga terlebih dahulu. Ini melanjutkan apa yang sudah dibahas minggu lalu, di mana Ayub menanggapi perkataan dari Elifas. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua, belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Jadi menanggapi kritikan dan tuduhan Elifas, Ayub merasa bahwa sudah terlalu banyak yang mereka katakan. Ayub mengingatkan sahabat-sahabatnya ini bahwa yang mereka berikan kepadanya itu hanyalah penjelasan akan hikmat yang umum atau yang bersifat lazim. Tidak ada sesuatu yang baru, yaitu tentang hubungan yang mutlak antara sebab dan akibat untuk memahami penderitaan Ayub itu. Jadi bagi Ayub ini bukan sesuatu yang unik, sesuatu yang baru yang mereka katakan. Nah, penting menjadi catatan bagi kita bahwa ini adalah kedua kalinya Ayub berdebat dengan Elifas. Dan sebenarnya ini cukup menyedihkan untuk dilihat. Sebab harusnya kedatangan Elifas dan teman-teman yang lain ini harusnya memberikan penghiburan kepada Ayub. Tetapi justru mereka seperti terlibat dengan perdebatan terhadap dia. Nah, lihat bagaimana Ayub mengungkapkan kekesalannya ini, dan dia mengatakan bahwa hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua, belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Saudara, kita bisa melihat bahwa penekanan yang Ayub berikan dan kata yang dia angkat di sini, perkataannya di sini begitu kuat sebenarnya. Bahwa bagi Ayub, apa yang teman-temannya katakan itu bukan sesuatu yang baru. Bahwa Ayub juga tahu dan mengerti dengan baik semua nasihat dan pandangan yang mereka berikan tentang keadilan Allah itu. Tetapi menurut Ayub, yang mereka katakan itu adalah omong kosong belaka. Ayub bertanya, apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Dia ingin tahu apa yang membuat mereka begitu kuat menyerang dia. Ayub berharap bahwa tegurannya ini akan menyadarkan sahabat-sahabatnya ini, agar mereka melihat betapa gagalnya mereka untuk membantu dia. Bahwa keyakinan mereka yang terlalu besar kepada hikmat dan kebijaksanaan mereka sendiri itu membuat mereka tidak memiliki rasa simpati terhadap Ayub yang sedang bergumul. Nah, di sini saudara, kita bisa lihat bahwa ini juga menjadi alasan bagi kita untuk curiga terhadap teologi dari sahabat-sahabatnya Ayub ini. Bahwa karena dari teologi mereka ini jelas bahwa mereka tidak memiliki belas kasihan. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa saat kita belajar firman Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh dalam pengetahuan Alkitab dan pemahaman teologi, pertanyaan besarnya adalah apakah pengetahuan kita akan doktrin atau teologi itu mengubahkan kita untuk semakin meneladani Kristus di dalam kasih-Nya. Atau kita malah menjadi orang yang angkuh secara rohani dan merasa memiliki pengetahuan Alkitab yang lebih baik dari orang lain sehingga kita memandang remeh atau memandang enteng orang lain. Nah, di sini saudara, Ayub melanjutkan di ayat 4 dan ayat yang kelima. Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Ayub di sini seperti balik menasehati sahabat-sahabatnya. Menurut Ayub bahwa yang seharusnya mereka lakukan adalah memberi penguatan dan penghiburan, dukungan kepada dia. Ayub menyadari bahwa dia bisa memang berdiri di tempat mereka dan mengambil sikap yang sama dengan sahabat-sahabatnya itu. Memberi kritikan, tuduhan terhadap orang lain yang sedang bergumul. Seperti yang teman-teman Ayub ini lakukan terhadap dia. Tetapi Ayub juga melihat bahwa penderitaannya itu telah merubah cara pandangnya. Dia mengatakan bahwa aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Rasul Paulus memberikan nasihat di dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama demikian.
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya bahwa Paulus memberikan pagar, memberikan batasan, dan memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati di dalam menegur orang lain. Dalam artian di sini bahwa tujuan kita adalah untuk memulihkan mereka, dan itu dilakukan dengan cara yang benar, dengan pemikiran dan sikap hati yang benar, tujuan dan motivasi yang benar, dan dalam roh lemah lembut. Kita tidak pergi dan seperti menggurui mereka tanpa alasan yang jelas dan brutal. Tetapi bahwa kita berbicara menunjukkan kebenaran, dan di sini Paulus katakan dengan lemah lembut. Satu hal yang cukup menarik dari hal dan pendekatan seperti itu adalah bahwa kita juga mempercayakan perubahan hati orang itu kepada Allah. Bahwa kita berdoa untuk Roh Kudus yang mengubahkan hatinya, kita hanya sebagai alat. Nah saudara, mungkin salah satu berkat di balik penderitaan pribadi adalah membuat si penderita jauh lebih bersimpati terhadap orang lain yang menderita. Ayub bisa juga akhirnya mengerti bahwa bagaimana orang yang dalam pergumulan itu seperti apa, karena dia mengalami hal yang demikian. Kembali saya mengutip dari apa yang Paulus katakan, tapi kali ini di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sehingga kembali bahwa penderitaan pun bisa Allah pakai untuk mengajarkan kita supaya kita punya hati yang mengasihi orang lain yang bergumul. Bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Hal yang berikut saudara, kita lihat di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-17, masih di pasal yang ke-6. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-6. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Ayub merasa terjebak oleh dua pilihan. Bahwa jika dia berbicara, dia tidak menemukan kelegaan dari teman-temannya yang tidak simpatik terhadap keadaannya. Namun jika dia diam dan tidak menanggapi juga, hal itu tidak mengurangi kesedihannya. Dia tetap bergumul. Nah di sini kemudian, di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17, Ayub berkata bahwa tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku, murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku, lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka membanggakan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya, dengan tak kenal belas kasihan, empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Kembali kita lihat di sini bahwa Ayub menaikkan kelukasannya kepada Allah. Bahwa nampaknya sampai di sini Ayub menyerah kepada Tuhan dan dia mengakui itu dalam pergumulannya ini. Ayub merasa bahwa dirinya berada dalam konflik yang paling tinggi. Bukan dengan sahabat-sahabatnya, bukan dengan keadaannya, tetapi konflik terbesar Ayub adalah dengan Allah. Bahwa setidaknya dengan apa yang dia pahami sebelumnya tentang Allah dan bagaimana Allah mengerjakan sesuatu. Bagi Ayub ini hal yang begitu sukar untuk dia pahami, dia mengerti, dan dia proses di dalam dirinya. Menarik bahwa terkadang juga mungkin kalau kita menghadapi pergumulan yang menurut kita berat dan sepertinya jalan keluar begitu jauh di depan dan bahkan mungkin tidak terlihat, kita merasa bahwa pergumulan terbesar kita adalah bagaimana kita memahami Alkitab mengatakan Allah itu baik. Dan itu menjadi hal yang berat karena kita ingin percayakan hal itu, tetapi keadaan membuat kita atau keadaan yang kita hadapi begitu menekan kita. Disinilah aspek iman menjadi hal yang penting. Bahwa perasaan kita bisa berubah, keadaan bisa berbalik, tetapi kasih Allah itu tetap. Kita perlu bergantung kepada Dia, apapun yang kita hadapi. Nah ini bukan hanya sekedar kata-kata penguatan saudara, tapi kita perlu mengerti bahwa Tuhan menjanjikan menguatkan anak-anaknya. Dia tidak menjanjikan bahwa langit akan selalu cerah, tetapi dia menjanjikan penyertaan dan
tuntunannya di dalam kehidupan kita. Tuntunannya kita miliki itu setiap hari, yaitu firman Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam Alkitab. Kita bisa baca, kita bisa renungkan hal itu. Dan saya berdoa untuk dalam setiap pergumulan kita menemukan kekuatan di dalam firman Tuhan. Lalu saudara, di sini tampaknya juga Ayub bergumul dengan Allah ini. Pergumulan Ayub ini sama intens atau beratnya dengan ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan di dalam Kejadian pasal 32. Nah, kesamaan pergumulan ini mengajarkan sesuatu, mengingat perbedaan karakter mereka. Yakub bergumul dengan Allah sebagai seorang manusia duniawi yang perlu ditaklukkan. Sehingga pada akhir dari pergumulan itu antara Yakub dan malaikat Tuhan, malaikat Allah, di situ nama Yakub dirubah menjadi Israel. Yakub yang artinya seorang yang memegang tumit, artinya itu merujuk kepada seseorang yang dengan cerdik mengambil kesempatan atau mengambil keuntungan dari orang lain, dengan licik mengambil keuntungan dari orang lain, dirubah menjadi Israel. Nah saudara, Yakub bergumul dengan Allah sebagai manusia yang duniawi yang perlu ditaklukkan, dan Ayub bergumul dengan Allah sebagai orang yang saleh, tapi juga yang perlu ditaklukkan, atau setidaknya lebih ditaklukkan lagi. Pesannya bahwa kerendahan hati di hadapan Allah menjadi hal yang penting. Allah juga memakai pergumulan untuk mengajarkan kita akan hal kerendahan hati dan kebergantungan penuh kepada Dia. Saat dalam pergumulan, pilihan yang akan datang adalah apakah kita mau menyadari keadaan kita sebagai manusia yang fana dan memberi diri kepada Allah untuk menyadari kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, atau sebaliknya kita tetap berpegang kepada kebenaran kita sendiri. Lalu saudara, kita lihat di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Hai bumi, janganlah menutupi darahku dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Supaya memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Ada sesuatu yang unik dari sikap Ayub di sini. Di mana pada bagian sebelumnya, bahwa dia seolah-olah mengeluhkan apa yang Allah izinkan terjadi kepada dia. Tetapi kemudian di sini dia menunjukkan pengharapan kepada Allah yang adil. Kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Ayub bukan kehilangan pengharapan kepada Allah. Tetapi ungkapan hatinya itu adalah untuk menanggapi tuduhan-tuduhan dari sahabat-sahabatnya. Yang seolah mereka berbicara atas nama Tuhan, tetapi justru salah melihat dan menerapkan apa yang mereka pahami tentang keadilan Allah itu terhadap Ayub. Di sini kita lihat pergulatan mental dan rohani yang bekerja di dalam diri Ayub. Beberapa ayat sebelumnya tadi kita lihat dari ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Ayub merasa bahwa seolah Allah berperang melawan dia. Meskipun demikian, Ayub juga benar-benar percaya bahwa dia memiliki kesaksian yang benar di surga yang membuktikan kebenarannya. Saya mengutip dari seorang teolog, Morgan. Dia mengatakan bahwa di tengah semua kesusahan jiwa ini, keyakinannya mengalahkan keraguannya. Ayub percaya bahwa Allah mengetahui kebenaran tentang dia dan akan menjadi saksinya. Ini adalah contoh lain dari cahaya yang memancar meski hanya sesaat dari pergumulan yang terdalam. Dan ini hal yang menjadi penguatan bagi kita untuk bahwa kita percaya, kita sebagai orang-orang percaya yang ditebus dan dibenarkan di dalam Kristus, meskipun di dalam pergumulan yang kita hadapi, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga pergumulan yang kita hadapi, tantangan yang ada, bukan Allah membenci kita, tidak. Karena kita tahu Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita sehingga Kristus datang dan menebus kita. Sehingga pertanyaan besarnya ketika di dalam pergumulan mungkin kita tidak bertanya mengapa hal ini menimpa saya. Tetapi kita juga bisa bertanya apa yang mau Tuhan tunjukkan dan ajarkan kepada saya melalui pergumulan yang saya alami. Lalu saudara di ayat yang ke-19, ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di sorga yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Ayub tahu bahwa dia membutuhkan seseorang yang memberi kesaksian baginya. Seseorang untuk menjembatani jarak antara dirinya dengan Allah yang kudus dan agung itu. Ayub juga tahu dengan iman bahwa orang seperti itu ada dan dapat dipercaya. Nah dalam nuansa profetik atau nubuatan ini, dia memiliki keyakinan kepada Mesias yang akan datang. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa Ayub mengantisipasi kebutuhan yang akan terpenuhi di dalam Yesus Kristus yang adalah pengantara kita, 1 Timotius 2 ayat 5, dan yang adalah pembela kita, 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Yang ada di sorga di hadapan Allah. Kristus yang ada di sorga di hadapan Allah adalah pengantara dan pembela kita. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun penghiburan dari iman ada di tangan dan rencana Allah yang tak terlihat dan tersedia bagi Ayub,
maka penghiburan itu juga tersedia bagi kita dalam terang karya penebusan Kristus yang sempurna. Lalu saudara, kita akan melihat pasal yang ke-17. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua mengatakan bahwa semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Jadi di sini kembali Ayub menanggapi perkataan sahabat-sahabatnya dan menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu membuat dia seperti orang yang sudah tidak punya harapan sama sekali. Di sini kita mengerti bahwa dukungan saudara seiman itu menjadi hal yang penting. Maka sebagai bagian di dalam persekutuan orang percaya, kita juga perlu mendoakan saudara-saudara kita yang bergumul, saudara-saudara seiman kita yang bergumul, sehingga kita saling menguatkan di dalamnya dan bukan mematahkan semangat orang lain, tetapi justru melihat kebutuhan mereka akan penguatan dari Allah itu, sehingga kita membawa mereka, mengajak mereka, menguatkan mereka dan mendoakan mereka. Ayat yang ketiga dan kelima, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka yang telah kau katupkan bagi pengertian, itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Begini, gagasannya bahwa adalah Ayub berseru kepada Allah, bahwa hanya Allah yang sanggup memperbaiki semua keadaan yang sedang dialami. Sebab itu semua di luar dari kemampuan Ayub untuk melakukan itu. Ayub tidak sanggup untuk merubah keadaannya. Nah, pernyataan Ayub ini penting. Mengingat hal utama yang diangkat oleh sahabat-sahabatnya bahwa itu adalah tanggung jawab Ayub untuk memperbaiki segala sesuatu dan supaya dirinya benar di hadapan Tuhan. Menarik bahwa pesan Injil Damai Sejahtera justru berkata bahwa karena kita ini orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah sendiri yang memperbaiki keadaan dan hubungan kita dengan Dia melalui penebusan Yesus Kristus. Pesan dalam Injil bukanlah kita harus terlebih dahulu menjadi sempurna dan tidak bercela dengan upaya dan usaha kita sendiri baru kita bisa diterima oleh Allah. Tetapi sebaliknya bahwa kita perlu datang dengan kerendahan hati, dengan pertobatan yang sungguh di hadapan Allah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus kita, dan di dalam Dia kita menerima pengampunan dan pemulihan itu. Saya mengutip dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan ayat ini menjadi satu penguatan dan penghiburan bagi kita bahwa di dalam Kristus kita menerima pemulihan dan pengampunan itu. Kembali kepada Ayub pasal yang ke-17, kita lihat di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Di sini Ayub berbicara dengan kekuatan puitis tentang kehinaan yang dia alami dan betapa dia telah direndahkan. Ini mengingatkan kita pada prinsip yang umum yang terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa kehinaan manusia itu tidak terhindari. Kelemahan umat manusia dan sifat kejatuhan dunia ini bergabung bersama untuk membuat kejatuhan manusia itu menjadi hal yang pasti. Dan hal itu bisa nampak dalam berbagai bentuk, melalui dosa, kelemahan kita sendiri, keadaan di luar kendali kita, atau oleh hal yang orang lain lakukan terhadap kita. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kehidupan Kristus menunjukkan teladan yang luar biasa. Bahwa Dia turun dari kemuliaan yang di sorga ke tempat yang terendah dalam pengalaman manusia untuk memberikan makna, martabat kepada kita dan terutama penebusan itu. Paulus mencatat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 8 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. F.B. Meyer memberikan komentar yang menarik akan hal ini, bahwa orang percaya harus tetap bertahan di dalam jalan kebenaran itu. Mengapa? Dia memberikan 3 alasan. Yang pertama, bahwa kita harus mempertahankan iman kita, karena Yesus memegang kita dengan tangannya yang kuat. Dia adalah gembala kita,
Dia telah mengalahkan semua musuh dan kita aman di dalam Dia. Alasan yang kedua, kita harus mempertahankan jalan kita di dalam kebenaran itu. Karena Bapa telah merancang agar hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi bagi Kristus. Dan yang ketiga, kita harus mempertahankan jalan hidup yang benar itu. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Dia ada di dalam diri kita agar kita mampu untuk berjalan di dalam kebenaran. Dia menuntun kita. Dan dari hati kita mengalir aliran-aliran air hidup itu. Lalu saudara, di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16, bagian terakhir dari pembahasan kita ini. Tetapi kamu sekalian, silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat tak akan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga, ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Ayub menyimpulkan perkataannya dengan harapan yang nampaknya saling bertentangan. Dia menginginkan kematian tetapi tidak puas atau tidak percaya diri dengan harapan itu. Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah keteguhan hati dari Tuhan. Tetapi itu juga menurut Ayub bahwa sepertinya dia telah melepaskan harapan untuk mendapatkan penghiburan itu. Saya ingin menutup dengan kesimpulan seperti ini, saudara. Bahwa Ayub sendiri meskipun kadang-kadang sangat percaya diri, sering diserang dengan keraguan dan ketakutan akan hal itu. Dan diserang sedemikian rupa sehingga perkataan dan pengalamannya seringkali nampak bertentangan. Ini mengajarkan kita untuk kita tetap bertekun dan bertahan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kembali bahwa keadaan dan pergumulan mungkin bisa membuat pikiran kita khawatir, gelisah, dan membuat kita tidak berpikir dengan jernih. Tetapi ingat bahwa di dalam Kristus selalu ada pengharapan dan penghiburan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati dan pikiran kami. Untuk kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Menghadapi setiap pergumulan yang ada di depan kami. Kami berdoa Tuhan tuntun, pimpin, sertai, topang kami. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Setiap kami yang mau berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu, Roh Kudus berikan kami kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Yang bergumul, Tuhan topang dengan kuat kuasa Roh-Mu. Ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.